Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para sanak famili handai taulan dimanapun berada, dan juga para teman-teman yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak galau, maka kita siap-siap untuk olahraga dulu. Ada yang hobi futsal, ada hobi badminton dan sebagainya. Tapi sekali lagi, olahraga agar meniatkan diri untuk bugar, untuk menambah semangat beribadah. Mudah-mudahan itu tujuannya. Dan juga semoga tidak melalaikan waktu kita. Tetap menjaga norma-norma, menutup aurat dengan baik, dan juga tetap memperhatikan waktu agar jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam olahraga. Teman-teman sekalian, olahraga juga dapat mengatasi galau. Anak muda banyak, usia-usia milenial banyak yang sering mengatakan, oh, lagi galau nih, seperti itu. Kadang kita bingung galau itu sebenarnya apa ya. Jadi menyimak kata galau malah jadi bikin galau. Kata galau ada yang mendefinisikan dengan kacaunya hati, atau kacau dalam hati. Kemudian juga ada bingung harus memilih yang mana, ragu-ragu gitu lah. Kemudian juga perasaan kacau di dalam hati itu. Ada juga yang bagi muda-mudi mungkin lagi galau nih gara-gara apa? Cinta. Wah, Masya Allah. Tapi teman-teman sekalian, pernah googling, barangkali menyimak kata galau. Sebenarnya arti galau apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya pernah membacanya, galau itu kacau, artinya kacau atau tidak karuan gitulah. Makanya sering terlontar oleh kita, barangkali oleh anak-anak muda, lagi galau nih gitu. Nah, oleh karena itu, saking banyaknya definisi galau, menyimak kata galau jadi bikin galau. Nah, para sanak famili dan juga teman-teman sekalian, karakter kita sebagai manusia memang ya banyak obsesi gitu ya. Rasulullah SAW sendiri, tentu teman-teman sekalian sering mendengar nasihat dari sabda Nabi yang diwariskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diwariskan oleh hadis ini diwariskan oleh Imam Bukhari, yang terjemahnya atau maknanya, jika manusia memiliki 2 lembah penuh harta, niscaya berobsesi untuk memiliki lembah yang ketiga, atau niscaya akan mencari lembah yang berikutnya gitu ya. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut kita manusia kecuali apa, teman-teman sekalian? Kecuali tanah. Artinya apa? Nasihat ini, sabda Rasulullah SAW, nasihati kita bahwasannya manusia memang banyak obsesi, tidak pernah puas, apalagi tentang harta dunia. Dan itu akan selesai ketika mulut kita sudah tersumpali, atau perut kita tersumpali dengan tanah, yaitu kematian. Nah itu, kita memang banyak obsesi, bahkan banyak diantara kita panjang angan-angan. Sementara kita juga sering mendapat nasihat dari firman Allah SWT di dalam surat Luqman ayat 34. Allah SWT berfirman, wa ma tadri nafsun madza taksibun ghadan. Nah itu, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok. Surat Luqman ayat 35. Nah teman-teman sekalian, tapi sifat kita memang, karakter kita manusia adalah memang kita banyak obsesi. Lantas menjadi pertanyaan bagi kita, apakah adanya sifat galau bagi kita itu suatu hal yang salah? Tentu manusiawi ini bukan merupakan suatu kesalahan, karena sifat kita banyak obsesi, banyak cita-cita, maka kadang kita ada rasa galau. Maka ini bukan suatu hal kesalahan. Tentunya agar sikap galau kita tidak sampai menyeret kita kepada kelalaian atau bahkan maksiat, naudzubillah,
Maka ada saran dari para ahli ilmu, tentunya bukan dari saya. Sarannya agar galau itu tetap terjaga, tidak sampai melalaikan kita. Nah, teman-teman sekalian, saran yang pertama adalah sibukkan dengan suatu hal yang manfaat. Sibukkan diri kita dengan suatu hal yang manfaat. Kita ingat sebuah sabda Nabi di Arba'in An-Nawawi ya, kalau nggak salah. Intinya nasihat agar kita bersemangat untuk suatu hal yang manfaat. Ihris ma yanfa'uk wasta'in billah wala tajaz. Ya. Bersemangatlah kita kepada suatu hal yang manfaat dan mintalah pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bersikap lemah. Ya. Ada banyak pelajaran dari sabda Rasulullah SAW ini, yaitu kita senantiasa berusaha untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang manfaat. Kemudian ada faedah lain adalah pentingnya kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jangan kita merasa lemah. Kita bisa, kita semangat. Seperti itu. Kemudian saran yang kedua adalah hindari panjang angan-angan. Kita sering begini panjang angan-angan. Ya memang tabiat daripada kita manusia adalah panjang angan-angan. Nah, semaksimal mungkin kita upaya untuk menghindarinya. Itu saran yang kedua. Kemudian saran yang ketiga, jangan merasa kita terzalimi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat saudara-saudara kita yang sukses, ya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa, apabila kita mengaca pada diri kita, lihat saudara-saudara kita yang barangkali di bawah kita, ada yang sakit sementara kita sehat, ada yang dikaruniakan harta yang berlebih daripada kita, maka kita melihat banyak juga saudara-saudara kita yang barangkali di bawah kita. Dengan begini kita bersyukur, dengan begini kita menyadari diri bahwa Allah itu maha luas rizkinya, Allah itu maha luas rahmatnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah saran yang keempat adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan segala urusan, kita dimudahkan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik, agar kita tidak galau. Nah, demikian ini barangkali ya agar kita terhindar dari galau yang sampai melalaikan atau bahkan galau yang dapat menyeret kita kepada maksiatan. Naudzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita beraktivitas selanjutnya. Barakallahu fikum teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.